Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul azim. Artinya atau terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Bahwa Allah berfirman, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau yang baik. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan jika setan datang menggodamu untuk marah atau melakukan tindakan yang melampaui batas, maksudnya ya, karena terpancing dengan orang-orang bodoh tadi yang di sekitar kita ya, orang zolim dan lain sebagainya, maka berlindunglah kepada Allah. Fasta'iz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia atau Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat ini Allah perintahkan kita, satu, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Bapak sekalian ya. Jadi ketika kita berhadapan atau menemui suatu kejadian ya yang tidak kita sukai ya, yang dilakukan oleh Allah sebut ini orang yang jahil. Orang yang bodoh, Ibu sekalian ya, orang yang tidak mengerti bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, ngapa dia lakukan? Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain, digawikannya. Itu berarti orang bodoh itu, ngawikan sesuatu yang merugikan orang lain, itu orang bodoh. Karena kalau ada orang yang dirugikan, pasti akan ada responnya ya, tanggapan atas apa yang mereka rasakan. Itu manusiawi sekalian. Makanya itu Rasulullah, para ulama ngajari kita sekalian, kalau kita marah dengan anak ya, itu jangan sambil memandang matanya. Jangan sambil melihat matanya, Pak. Kalau kita marah dengan anak, sekalian. Ya dengan orang lain juga sebenarnya ya. Ngapa? Lihat. Kalau orang kena marah, Bapak sekalian, pasti ada tanggapan responnya, pasti ada respon. Minimal matonya itu mesak. Kalau marah kan? Nah, mesak. Kita kalau melihat anak kita matonya melebar ini, langsung marah dia dengan kita. Pasti kita akan cepat mudah emosi. Anak kita jelit. Nah, itu kan pasti akan mudah membuat kita terpancing emosi. Maka itu ada ulama mengajarkan kita, kalau kita lagi nak adu marah dengan anak kita, jangan marah, jangan mandang wajahnya, jangan mandang matonya. Karena pasti respon atau tanggapan atau tanggapan respon paham kalau bagus kan artis respon respon kita ketika dimarahi, pasti akan menolak, akan melawan otomatis. Nah, yang mudah terlihat itu adalah nih mato ini. Nah, mesak dia. Nama itu. Bapak sekalian ya. Jadi, dan ini kelemahan kita. Kalau dimarahi orang kita nak marah juga, nama itulah. Itu kelemahan kita, Bapak sekalian. Ketika kita dimarahi, walaupun kita salah nian,
Maka kita tidak galak dimarah itu sifat kita manusia itu. Marah jadilah, tapi kapan kena marah tak ndak. Itu. Terus itu kita ya, manusiawi sekalian. Tak galak dimarahi. Tapi kapan marah tak apa-apa, jadilah. Nah, itu sekalian ya. Nah, ini semua orang seperti itu galau, termasuk anak-anak. Termasuk anak kita. Nah, kita pasti akan bertambah emosi kalau kita melihat tanggapan anak kita ketika kita marahi atau jangan dimarahi. Kita nasihati lalu terlihat tanggapannya negatif, ya, tak senang dinasihati misalkan, pasti kita mudah emosi. Anak dengan anak. Kalau dengan orang mungkin kita akan lebih mudah menahan diri dengan orang lain. Tapi dengan anak agak kadang tak terkontrol dengan anak itu. Karena kita merasa orang tuanya. Karena kita merasa selama ini mesaknya, meliharanya, ngenjuk dia makan, pakaian, ngenjuk duit, ngenjuk jajan segala macam, nyekolahkannya kan. Jadi ketika dia merespon negatif dengan kita, memberi nasihat, apalagi nasihat kita benar, lalu tanggapannya negatif, nah kita pasti akan marah. Maka itu ulama mengajar kita, kalau kita nak marah dengan dia, jangan lihat matanya. Kaget kita akhirnya gelap mata. Akhirnya apa? Tadinya cuma marah ngoceh-ngoceh dengan mulut, tiba-tiba tangan melayang. Nah, kita ni mudah nian melakukan taruhlah tanda kutip kekerasan karena emosi dengan orang dekat dengan kita. Kadang-kadang sekalian kita tidak ngajari dia benar, tapi kita berharap dia benar, padahal kita tidak ngajarinya. Nama itu gitu. Aku evaluasi dengan diriku seorang sekalian ya. Nah, misalkan dia dah kalah solat, itu kan? Padahal mungkin kita belum ngajak dia benar-benar. Payo solat belum, dia tahu ngapo harus solat, kita belum ajari dia gitu kan. Kita nggak ke masjid ini, tidak pernah. Payo, milu, kancai abi misalnya, ya. Payo kita semayang dari kecil tidak pernah diajari, tapi kita kepengen dia solat. Lalu ketika dia tidak solat kita marah-marah kan itu, bapak sekalian. Nah biasanya seperti, jadi kita tak tahu ya, saya ulangi. Mungkin kamu tidak ya. Aku mah itu bu. Jadi lebih mudah marah kalau yang anakku atau orang dekat denganku itu kemudian melakukan kesalahan. Padahal aku tadi belum maksimal memberikan nasihat kepada mereka. Tapi kalau mereka salah, mudah nian nak bermarah itu. Nah itu manusiawi, kukira sama baik kita nih orang tua bu sekalian. Ya. Nah bapak yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi respon seseorang kalau dimarahi, ya itu dia akan tak senang. Nah makanya itu paling tidak matanya akan membesar, melotot. Nah makanya itu kita jago-jago ibu sekalian. Jadi kalau nak bermarah dengan anak atau dengan siapapun ya, jangan sambil memandang wajahnya, jangan sambil memandang matanya ibu sekalian ya. Tuh. Nah tetapi kecuali kalau kita lah sudah berhadapan-hadapan lah nak bergocoan ya. Kalau orang ahli silat itu mato itu bisa dibaca ini, dia akan memukul, dia akan menendang, dia akan bergerak kemana itu dari matonya itu. Jadi kalau pesilat itu melihat mato itu harus, ya. Karena dari situ bisa memprediksi dia akan memukul kemana segala macam, menendang. Itu dari matonya itu bisa terlihat. Habis sekalian ya. Tapi kalau hanya sekedar ngoceh-ngoceh baik gitu ya, nah kita kalau dia tidak usah mandang matonya. Karena kalau kita pandang matonya nanti dia akan sama marah. Baik tenan Bapak sekalian. Ya. Nah itu. Bapak sekalian yang taala yang dirahmati Allah. Jadi saya ingin sampaikan ulangi lagi bahwa orang yang melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain rugi, ya, tersakiti atau dia melakukan kesalahan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh. Setidaknya kalau dia tahu selama ini misalkan mencuri itu dosa. Tapi dia lakukan mencuri itu, maka setidaknya dia lupa atau meragukan bahwa sesungguhnya yang namanya mencuri itu dosa. Kalau seandainya sekalian diterapkan hukum Islam, hukum Nabi ya, seperti itu, maka balasan mencuri itu hukumannya adalah potong tangan. Hukum Islam kan? Itu bukan main-main itu. Hukum itu sekalian. Kisosnya motong tangan. Dia kalau mencuri potong tangan. Nah tangannya motongnya bukan sampai ke siku, tapi sampai cuman batas pergelangan baik.
pakai pegangan, bukan sampai ke siku, apalagi sampai ke bau itu, jangan, itu lanyikso itu, ya, Bapak sekalian. Nah, jadi dia masih mencuri, berarti saat itu dia sedang menurun pengetahuannya, atau masuk kategori orang yang sedang bodoh, sedang jahil melakukan kejahilian itu. Nah, maka itu Allah SWT, Bapak sekalian, karena ini manusiawi seperti itu ya sifatnya, maka Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW, Bapak sekalian, bahwa kalau kita berhadapan dengan orang-orang demikian, maka dahulukanlah sifat memaafkan, ya. Jadi kata Allah, khudil afwa, jadilah kamu orang yang mudah memaafkan, jadilah pemaaf. Jadi kita dulu kan memaklumi. Nah, itu itu bagian dari memaafkan, itu memaklumi. Oh, dia mungkin tak tahu, atau dia mungkin lupa baik, atau dia lagi emosi misalkan, ya, Bapak sekalian. Atau dia lagi lapar misalkan, atau dia lagi masalah, ada naruh masalah. Maka dia bersikap seperti itu. Nah, itu berarti kita sedang memaafkan, sedang menjadi afwa tadi, menjadi orang yang berusaha untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, namanya manusia khilaf, ya, dan salah itu adalah milik manusia. Manusia bahasa Arab dalam bahasa Arab artinya insan. Insan itu berasal dari kata bahasa Arab, kata dasarnya adalah nisyanu, nisyan, nasia, lupa. Nah, itu ya, seperti itu. Maka kita jadikan pengetahuan ini untuk kita mudah memaafkan tadi, bahwa setiap orang itu berpotensi lupa, salah, khilaf. Maka ketika ada masalah seperti ini, dulukan itu dulu, Bapak sekalian, ya. Termasuk orang marah-marah, ya kita jangan dulu balas dengan marah-marah, ya. Kita maafkan dulu, itu maklumi, ya, seperti itu. Allah memuji Nabi Muhammad SAW, ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, ya. Jadi berkat rahmat Allah engkau Muhammad terhadap orang-orang yang kafir itu berhati lemah lembut. Kalau seandainya engkau marah-marah gitu kan, maka pasti mereka akan menjauhimu. Menjauh. Kapan orang kafir tadi jauh dari Nabi Muhammad, maka susah untuk diingatkan. Kekafiran itu nanti akan semakin besar, dan itu akan berakibat semakin buruk baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, ya, seperti itu. Nabi sekalian taala, jadi itu kita dulukan. Jadi jangan kita mudah itu emosi, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emosi atau marah-marah itu Allah jelaskan dalam ayat tadi, itu adalah dari setan, Bapak Ibu, ya. Marah itu, emosi itu adalah sifat syaitan. Setan Allah ciptakan dari api. Nah, api itu, sifat api itu kan panas, berkobar-kobar gitu ya, seperti itu. Nah, sifat orang kalau marah panas, kita nyebutnya panas hatinya, lagi panas hatinya, Bapak sekalian, ya. Nah, maka kita hindari itu. Allah perintahkan kita untuk menghindarinya. Nah, yang Allah berikan melalui ayat ini, Bapak sekalian, cara menghindari kalau kita terpancing emosi tadi, ya. Allah ingatkan kita itu dari setan. Maka apa yang harus kita lakukan? Allah sebutkan, berlindunglah kamu dari setan. Maka doa ketika marah yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran ini adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, maka saya tuliskan sini Bapak sekalian, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi di Quran tidak tertulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi Allah sebutkan fasta'iz billah. Maka mohonlah kamu perlindungan kepada Allah. Jika setan datang menggodamu, memancing emosimu, ya, menghasutmu untuk kemudian menanggapi secara berlebihan orang-orang yang jahil tadi, ya. Maka kalau ada sudah geliat itu di hati kita, maka kata Allah, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepadaku. Kata Allah SWT. Allah maha tahu, Allah maha mendengar, dan Allah maha mengetahui. Ucapan-ucapan yang keluar dari orang yang jahil tadi mungkin menyakiti hati kita. Jangan khawatir, Allah dengar itu, Allah juga mendengar, dan Allah murka juga kepada mereka. Allah akan catat mereka itu sebagai dosa mereka. Dan kita yang mendengar keburukan tadi kemudian membuat kita tersakiti, jangan khawatir juga, Allah pasti akan membalas semuanya itu.
Ya, nah itu. Dan Allah mengetahui tadi. Allah Maha mengetahui. Allah tahu, Bapak sekalian. Jadi ini yang Allah ajarkan kepada kita, ya. Jadi kalau ada semacam gejolak kena emosi, maka perbanyaklah kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak sekalian ya, hafal galau kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau pendeknya a'udzubillah, itu baik terjadi itu pendeknya. Kalau seandainya lagi marah itu kadang tak baca nak panjang-panjang. A'udzubillah. Ya. A'udzubillah kalau kita nak marah. Sudah dimarahi. Iya, yang bagusnya kata Allah itu kalau seandainya kamu mengetahui ada setan yang menggoda, berarti sebelum kita marah. Cepatlah a'udzubillah, jangan sampai dari itu. Kalau misalnya hilap, temarah, cepat juga kita kalau cepat sadari. Kata Allah tadi sekalian di ayat 1 ya, maka saya baca itu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Jadi langsung kalau terlanjur ya, tetap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, menghentikan kemarahan yang lebih besar lagi. Lalu nanti tambah kalau kita sudah melakukan itu istighfar tentunya Bapak Ibu ya. Istighfar astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sekalian ya. A'udzubillah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, Bapak sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua Bapak sekalian. Mengucapkan ta'awudz ini Bapak Ibu, itu coba diperhatikan Bapak Ibu ya. Benar-benar mengucapkannya karena saya sering mendengar yang bacanya itu agak tak benar sehingga artinya juga jadi tak benar. Saya sering mendengar karena cepat barangkali dia ucapkan ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minnya hilang. Benar, coba pasal-pasal apa namanya itu orang galak maco a'udzubillah itu nak cepat baik itu dalam doa. Kadang-kadang saya dengarkan jelasnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minnya mana? Nah, bahaya itu Pak kalau hilang minnya. Coba lihat apa arti min itu. Min itu artinya dari. A'udzu, aku memohon perlindungan billah kepada Allah, min dari syaitan yang terkutuk. Coba kamu tinggalkan minnya. Aku berlindung kepada Allah darinya hilang ya, kepada Allah setan yang terkutuk. Berarti Allah itu setan namanya kan? Jadi jangan tinggalkan minnya Bapak Ibu, Bapak-bapak. Terutama kita bapak-bapak yang galak disuruh berdoa, ya. Nah, lambat-lambat baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minnya itu dijelaskan. Jangan cepat baik sehingga kaki tersebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minnya mana? Jadi artinya apa? Kita menyebutkan bahwa Allah itu setan yang terkutuk. Kan jadi salah itu artinya, kan? Walaupun maksud kita adalah kalimat itu Allah Maha tahu itu, tapi alangkah bagusnya juga kalimat kita juga benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Panjangkan karena jimnya itu ada ya di belakangnya itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada ya-nya di situ. Jadi saya perhatikan anak-anak kalau baca doa ketika upacara, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika panjang ke a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini panjangkan sehingga artinya pas. Nah, itu Bapak sekalian ya. Itu yang pertama. Jadi Allah ajarkan kita Bapak sekalian, kalau kita ada gejolak rasa nak marah, cepat-cepat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kalimat lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu yang agak panjang ini. Allahumma ghfirli ya dzambi wa adhib qalbi wa ajirni minasyaiton. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, redamlah amarahku dan lindungi aku dari pengaruh setan. Itu dari Nabi SAW doanya, ya. Allahumma gfirli dzambi wa adhib ghaiza qalbi, ya. Wa adhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaiton. Ya Allah, jauhkan aku dari pengaruh syaitan. Ini diajarkan oleh Nabi SAW, Bapak sekalian. Rasulullah ingatkan kita Bapak Ibu, ini diajarkan oleh para ustadz ustazah anak-anakku yang di TK.
Dia balik-balik ngomong, la taghdab walakal jannah. Ujinya ya. Jangan marah-marah, bagimu surga. Itu sekalian. Jadi Rasulullah ingatkan kita, jangan marah-marah. Jangan mudah nak bermarah. Ya. Bagi orang yang mampu mengendalikan amarahnya, walakal jannah. Maka bagimu yang mudah mengendalikan emosi tadi, surga. Rasulullah mengatakan bahwa sekalian, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Nah, jadi kalau kita mudah marah berarti kita ini orang yang lemah. Ya, walaupun kita pacak mencak. Kalau begoco menang misalkan, bergulat menang. Tapi kapan dikit-dikit mak bermarah, berarti dia lemah. Karena orang yang kuat itu kata Nabi adalah bukan orang yang menang bergulat, tapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ngajari kita sekalian, para ulama juga, kalau kita dipancing emosi, kalau kita marah saat itu sedang berdiri, maka duduklah. Ya. Asuna emosi dan lagi berdiri, duduk. Duduk masih nak bermarah, nguling. Nguling, berbaring, mendekati, maknanya itu mendekati tanah. Sambil ngingatkan kita kaki bakal masuk kubur kalau ini, ya. Atau nyadarkan kita, kalau kita emosi tinggi, kaki terpukul seperti Nabi Musa, Bapak Ibu ya, dia kan marah, tidak mampu mengelak emosinya, dipukulnya orang yang berbuat zolim terhadap Bani Israel. Pukulnya mati rupanya, Bapak Ibu sekalian, mati orang tadi. Akhirnya dia berlari. Takut kalau kena tangkap, kena marah oleh Firaun, berlari. Tapi pelarian itu menyebabkan dia bertemu dengan istrinya, anak Nabi Su'aib di Madian sana. Ya, ini positifnya. Ini. Tapi itu sempat dia membuat takut kan? Jadi emosi langsung ditinjunya, ditamparnya orang tadi, mati rupanya. Nah, jadi kita berbaring di situ, kita ingatkan tentang hal-hal yang demikian. Lalu Rasulullah ngajari kita sekalian, selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi ya, kalau kita ada pancingan emosi tadi, maka kata Nabi SAW, ambil wudu. Atau yang sebelumnya menjauhlah, jauhi dulu sumber kemarahan kita itu, jauhi. Pergi, misal kita itu lagi nak marah, jauh. Nah, jauh, Bapak sekalian ya. Tunda dulu nak bermarah. Kalau masih marah, omongkan dalam hati kita, kelambe kita marahi dia. Nah, itu Bapak sekalian. Untuk berikutnya kita sabar-sabaran. Apalagi laki bini Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan mudah nak bermarah, kaki ujungnya berceraian ya. Nah, Bapak sekalian. Jadi kita jauhi tempat marah sumber marah tadi. Lalu kata Nabi bagusnya ambil wudu. Kalau perlu bila perlu sholatlah kita tadi itu. Ya, Bapak sekalian. Lalu ada juga ulama mengatakan diam. Kalau kita emosi diam. Tahankan, diam, tidak usah nak dijawab. Karena orang yang bermarah kita jawab, dia tak dengar ke apa jawaban kita, walaupun jawaban kita benar. Ya, biasanya kan itu Bapak sekalian. Ya, kapan kita bermarah, orang ngomong tak terdengar itu. Ya, maka itu kadang percuma baik kita ngomong itu. Kecuali kalau kita ngetarnya lebih kuat daripada dia, maka mungkin baik dia keder. Ya, kita gertak lagi lebih kuat, mungkin dia agak lemah. Tapi kalau sama kuatnya apalagi lemah tak didengarkannya, ya Bapak sekalian. Nah, ini caranya itu Bapak sekalian. Mengapa kita diajarkan seperti itu tadi kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Kita akan masuk surga insyaallah. Lalu yang kedua Bapak sekalian, karena marah itu adalah itu bisa jadi dimasuki oleh syaitan. Syaitan nanti akan menghasut kita untuk melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi karena marah tadi. Ujung-ujungnya kita menyesal. Seperti apa? Qabil dan Habil Bapak sekalian ya. Qabil itu kan marah dengan Habil. Lalu emosi tinggi tadi dibunuhnya Habil tadi. Kapanlah sudah terbunuh maka dia menyesal. Bingung dia, mak manu caronyo nak ngadapi bapak ini, Nabi Adam ini. Mak manu cara menyembunyikan ini, itu Habil ini. Untunglah Allah turunkan, berikan petunjuk, ada burung gagak yang lagi berbala, ada sikok warna putih, warna hitam, uji kabar tuh ya. Yang hitam, yang putih itu mati, yang hitam itu menang, lalu yang hitam turun ke bawah, ngais-ngais tanah sampai terbuat lubang, lalu di geretnya gagak putih tadi ditaruh di lubang, ditimbunnya lagi. Nah, kata Qabil, nama ini nak kulakukan dengan si Habil tadi. Maka kemudian dikuburkannya. Jadi manusia pertama kali meninggal itu adalah Habil akibat dibunuh oleh kakaknya dewek.
si Qabil tadi itu. Karena emosi tinggi. Tapi dia menyesal juga Bu setelah seperti itu. Tapi yang istilah kata itu menyesal kemudian tiada berguna. Maka sebelum kejadian itu terjadi harusnya kita mengendalikan diri kita. Bapak sekalian ya. Jadi saya pernah membaca Bapak sekalian kisah ya. Kisah wallahu alam apakah ini kisah nyata atau tidak. Di sebuah buku, judul buku itu setengah isi setengah kosong. Jadi ada seorang balita namanya Ita. Ya. Bapaknya lumayan termasuk orang yang banyak duit, kaya lah. Di rumahnya ada mobil mewah. Ya, mobil bagus. Namanya balita Bapak sekalian, dia diasuh oleh pembantunya Bapak sekalian ya. Nah, Ita ini suatu hari main di dekat mobil bapaknya Bapak sekalian. Lalu dia temukan ada besi, ada paku. Diambilnya paku itu, lalu dicoret-coretnya mobil bapaknya tadi. Digambarnya dengan bernyanyi-nyanyi senang hati, namanya budak kecil. Biasa be kalau di rumah kami itu Bapak sekalian, itu penuh dengan coretan spidol anakku ya. Nah, itu pakai paku dicoretnya. Sehingga penuh tulisan itu. Ya, dengan itu tadi. Dia dengan bangganya Bapak sekalian, ketika bapaknya balik bercerita, "Bak, lihat gitu ya. Papa, lihat itu hasil karyaku baiknya." Ditunjuk, diajaknya ke mobil tadi. Kapan dilihat bapaknya Bapak sekalian? Mobilnya itulah banyak goretan paku tadi. Ya. Bapak sekalian, bapaknya tentunya marah ya. Jadi marah Bapak sekalian, bapaknya itu Bapak sekalian, lalu marahnya itu dipukulnya tangan Ita tadi, budak balita tadi, yang tangan kanan Ita tadi dipukulnya, tak ingat-ingat mukul tadi sampai berdarah-darah. Sampai berdarah-darah Bapak sekalian. Lalu setelah itu ditinggalkannya anaknya tadi. Lalu diambil oleh pembantunya dengan umatnya tadi, ya. Tapi tidak luka-luka tangan si Ita tadi, Bapak itu balita tadi, itu tidak ditangani secara benar. Ya, karena masih emosi tadi, termasuk umatnya juga milu marah, ya. Jadi dibiarkannya tangan Ita tadi yang luka kena tampar tadi, kena sebat tadi dengan kayu tadi oleh bapaknya tadi, dibiarkannya umatnya juga jangan tidak baik karena masih emosi gitu ya, karena mobil itu mobil mewah. Ternyata Bapak sekalian kalau tidak ada penanganan, rupanya tangan Ita ini jadi infeksi. Wah, lalu dia demam. Nah, setelah beberapa hari kan mulai redam marah, mulai khawatir dengan anaknya tadi. Ya, tetapi karena penanganan terlambat, ketika dibawa ke rumah sakit, infeksinya sudah berat, maka dia terpaksa tangan itu harus dipotong. Tangan budak kecil tadi harus ditetak karena infeksi sudah terlalu hebat. Bapak sekalian, ketika sudah diamputasi tangannya Bapak sekalian, Ita ngomong ya dengan bapaknya, "Pak, manu tanganku," gitu ya, seperti itu. "Manu tangan aku," katanya kan, "Bak kate tangan ini. Minta maaf, kita minta maaf," gitu kan, karena sudah nyoret-nyoret tadi itu. Umat bapaknya tinggal nangis baik. Tak cak maliknya lagi, tangannya lah puntung, Bapak sekalian. Ayo nyesalnya bertahun-tahun ya. Nah, inilah akibat kita seseorang kalau seandainya marah itu tidak terkendali. Bapak sekalian ya. Kita kalau marah Bapak Ibu, detak jantung cepat, ya, ujungnya nanti khawatirnya tensinya naik, lalu stroke, itu emosi, itu kan akibat buruknya. Asam lambung juga naik kalau marah-marah tuh Bapak Ibu, ya, asam lambung ini juga berpengaruh ke asam lambung, akhirnya kita sakit, ya, darah tinggi tadi, stroke, jantungan. Jadi banyaklah akibat buruk dari marah-marah itu yang harus kita jauhi Bapak sekalian. Yang jelas akan merenggangkan hubungan persaudaraan. Hubungan sesama manusia akan jadi renggang. Ya, orang Bapak Ibu kalau sudah kena marah, apalagi kena marah di tempat umum, saru mai hatinya itu saru. Walaupun lah didatangi, diminta maaf, diangkat sebagai adik beradik misalkan. Kadang-kadang masihlah terganjal. Tadinya baik akrab, ujungnya jangan tidak baik kalau ketemu ya. Asalnya adik beradik misalkan. Karena lah pernah kena marah depan umum pula ya. Bapak sekalian. Nah, jadi sekali lagi mari kita jauhi marah-marah ini, marah atau emosi yang berlebihan. Marah boleh dalam Islam Bapak sekalian. Asal karena Allah itu kan ada kalimatnya menimpakan azab. Allah murka kepada orang yang berbuat maksiat dosa. Jadi kita boleh marah kepada sesuatu ya perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh marah. Tetapi tetap marahnya kita kendalikan.
Lalu kemudian kita boleh marah kalau seandainya Islam ini dihinakan. Itu boleh, itu marah yang boleh. Ya, boleh marah itu ketika mengetahui ada Islam dihinakan. Nabi Muhammad dilecehkan misalkan, Al-Quran dilecehkan. Nah, kita sebagai seorang muslim itu boleh marah, itu marah yang terpuji, ya. Itu masih boleh, marah yang dibolehkan. Atau tadi ketika ada orang yang mencuri narkoba, ya kita boleh juga. Marahnya kepada, kata orang-orang bijak itu, marahnya kepada perilakunya, ya, bukan kepada orangnya. Orangnya tetap kita doakan, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah sehingga dia berhenti dari melakukan keburukan itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, ya, dari pengaruh setan ini. Mari sering kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surat Al-Isra, Bapak Ibu sekalian, Allah juga mengingatkan, ya, mengingatkan kita apabila kita wa idza qara'tal Qur'an, ya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan atau godaan syaitan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ketika nak marah baik fungsinya, tetapi juga ketika kita hendak melakukan kebaikan, kita khawatir kebaikan itu kemudian terhalangi oleh syaitan sehingga kita tidak jadi kebaikan itu, atau kemudian mempengaruhi keikhlasan kita dalam melakukan kebaikan itu, maka kita mohonlah perlindungan kepada Allah agar tidak mengalami itu, agar setan dijauhkan dari kita, sehingga apa yang kita niatkan, kebaikan yang kita niatkan itu tidak terhalang, kita mampu melakukannya dengan baik, dengan sempurna. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bapak sekalian. Kalau seandainya ada yang tanya, ya, Ustaz, kalau petir benar tak ucapannya kalau tawur a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim misalkan. Bapak sekalian, itu, ya, bukan bacaan petir ta'awuz itu, ya. Karena ta'awuz itu adalah fenomena alam, ya. Juga tidak ada hubungan dengan setan, ya tak? Maka Rasulullah ngajari kita kalau petir yang bagus itu adalah Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Ya Allah, jangan engkau matikan aku dengan kemarahanmu. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika. Jangan hinakan aku dengan azabmu. Wa afina qabla dzalika. Ya Allah, maafkan aku sebelum itu. Atau gunakan ayat Quran surat Ar-Ra'du. Yusabbihur ra'du, ya, bihamdihi wal malaikati min khifatihi. Petir itu adalah tasbihnya. Petir itu adalah sedang bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat itu, bahwa petir itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin perlindungan, berlindunglah kepada Allah dari keburukan tadi. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Atau yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi. Kemarin ada petir besar sekalian, ya, di Tanjung Batu itu. Ya, anak-anakku ketakutan galau. Jadi kami hiburnya, jangan takut. Dia itu bertasbih, nak. Dia itu sedang berzikir, ya. Dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kata kami, ya. Jadi tidak usah takut, dia sedang berzikir. Tapi kalimatnya nama itu kan. Tapi sebenarnya dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi dia tenang. Nah, sekalian, ya. Jadi sekali lagi, petir itu bukan setan. Jadi bagusnya jangan menggunakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Yusabbihur ra'du itu yang bagusnya. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi. Surah Ar-Ra'du di awal-awal, ya. Ayat 13 kalau salah. Ar-Ra'du ayat 13. Atau doa dari Nabi, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Lalu hindarkan kena sambar petir, yaitu rumah kita kalau pacak ada penangkal petirnya. Yang kedua, kalau kita kehujanan di luar rumah, maka hindari tempat yang lapang. Karena petir itu sifatnya, Bapak sekalian, mencari yang tinggi. Siapa yang paling tinggi, disambarnya duluan. Kemarin kan ada di viral ini, ada lagi mancing. Untunglah tak apa-apa, pancingnya itu ngeleot galau karena kesal sama petir. Dia lagi mancing tengah lahan, ya, petiran kan seperti itu. Jadi kata orang tua kami dulu, jangan megang bolo. Maksudnya itu jangan yang tinggi-tinggi.
Ya, kan di Bura itu kan ada apa sungai Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau petiran segera balik, kata Mbak, kencanglah balik. Tak usah megang bulu. Maksudnya bulu tercancang itu, Ibu. Ya, seperti itu. Kalau kita berteduh, ya Bapak sekalian, pakai payung misalkan, jangan bersender di pohon. Kalau sana pohon kena sambar petir, mudah-mudahan kita agak aman. Tapi kalau bersender, kaki petirnya kita bersender kena gitu ya. Kena akibatnya. Namanya itu sekalian ya. Jadi itu untuk petir Bapak Ibu. Karena ini sekarang musim hujan ya. Bapak Ibu sekalian ta'ala. Jadi petir itu bukan setan. Jadi agak kurang pas kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Tapi yang bagusnya Ar-Ra'd ayat 13 atau Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla zalika. Mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, dijauhkan dari bala musibah ya Bapak sekalian. Nah jadi ini untuk setan tadi sudah Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau doa dari Nabi Allahumma gfirli dzambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaiton. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, redamlah amarahku, dan lindungi aku dari pengaruh setan. Mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita sekalian. Allah tidak izinkan setan untuk memancing di air keruh gitu ya. Ketika datang kelemahan kita lalu Allah biarkan setan untuk kemudian mempengaruhi kita. Jangan, naudzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari melakukan hal-hal yang melampaui batas. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Amalan ini ya, gitulah hafal galau, maka wajib kita usahakan untuk mengamalkannya ya.